Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Nah, pada video kali ini saya masih membahas mengenai materi mudah apa saja atau yang sering keluar dan ini wajib kalian bisa ya, rekomendasi untuk menjawab persiapan SIMAK UI tahun 2023 ya. Nah, yang pertama yang mungkin kalian harus bisa itu mengenai sel volta atau mengenai ini energi bebas zip ya. Sebenarnya energi bebas zip ini untuk tingkat SMA itu tidak diajarkan, tapi biasanya SIMAK itu suka menampilkan soal-soal yang tidak diajarkan di SMA. Ini biasanya nanti di kuliahan, di kimia analitik ya. Cuma dia menampilkan soalnya masih relatif yang cukup mudah ya. Dan di soal juga dia ngasih tahu ada rumusnya ya. Nah, kemudian mengenai stoikiometri, yaitu menghitung AR atau kelimpahan unsur. Nah, yang ketiga itu bab termokimia mengenai subbab hukum hukum Hess ya, yang dicoret-coret itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan nomor 1 ya. Nah, untuk soal pertama yang kita bahas mengenai menghitung energi bebas zip ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini biasanya di tingkat SMA itu tidak diajarkan atau tidak masuk kurikulum ya. Nah, akan tetapi kalau untuk soal-soal SIMAK UI biasanya dia suka mengeluarkan subbab atau bab yang emang tidak diajarkan di SMA. Tapi yang dia kasih soal itu masih relatif mudah ya. Di sini ada potensial sel reduksi standar 2 buah ya. Ini. Nah, kemudian dia itu pengen energi bebas zip untuk reduksi aluminium. Dia ngasih tahu Faraday itu sama dengan 96.500 coulomb per mol. Nah, di sini dia memberikan rumus bahwa menghitung energi bebas zip itu sama dengan minus N F E ya. Nah, di sini E ini sama dengan jumlah mol elektron yang terlibat, F itu Faraday-nya, E itu potensial sel untuk reaksi aluminium yang mengalami reduksi ya. Nah, berarti di sini kita akan mencari dulu E0 selnya ya. Ini kan dia pengen aluminiumnya mengalami reduksi. Berarti kalau aluminium mereduksi, reaksi yang pertama ini harus dibuat oksidasi ya. Nah, ini reaksi NO menjadi NO3- dia oksidasi, berarti NO-nya jadi negatif ya. Nah, kemudian tinggal kita gabungkan saja. Nah, berarti di sini kita dapat potensial sel untuk aluminium yang mengalami reduksi ya, didapat minus 0,07. Nah, di sini kita lihat ini elektron yang terlibatnya ada 3 elektron. Ini kebetulan di soal sama ya. Nah, di sini dapat informasi bahwa N-nya sama dengan 3, itu jumlah elektron yang terlibat ya. Kemudian F-nya Faraday-nya 96.500 ya, dapat informasi dari soal. Kemudian potensial selnya minus 0,7, berarti delta G-nya sama dengan minus NFE, N-nya 0,7, F-nya 96.500, jumlah elektron yang terlibatnya 3, tinggal kita hitung saja. Berarti didapat ini hasilnya jadi positif ya, 202.650. Nah, satuannya ini masih joule per mol ya. Nah, berarti kalau kita ubah ke kilojoule tinggal kita bagi 1000. Jadi 202,650. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang C ya. Nah, pada soal yang kedua, kita akan membahas mengenai materi stoikiometri ya. Ya, ini mengenai AR rata-rata, menghitung AR rata-rata dari kelimpahan isotopnya ya. Nah, di sini informasi di soal ini, di sini kan ada boron yang nomor masanya 10 dan nomor masanya 11 ya. Nah, katanya dia memiliki AR rata-ratanya 10,8039. Nah, diminta kelimpahan isotop 11B. Berarti yang 11B ini, boron yang nomor massa 11 ya, kita misalkan X%. Nah, kalau boron yang 11, nomor massa 11 ini X%, berarti boron yang 10 ini, karena total persen itu 100 ya, 100 min X ya.
Nah, sebenarnya kalian juga boleh yang dimisalkan X itu yang 10B, yang ini 100 min X ya. Kenapa saya memisahkan yang 11BX? Biar nanti ngitungnya ketika dapat X langsung dapat jawabannya ya. Nah, di sini AR rata-ratanya 10,8039. Ini tinggal kita masukkan saja ke rumus AR rata-rata dari kelimpahan isotopnya ya. Berarti persentase kelimpahan yang di pertama dikali AR-nya, persentase kelimpahan yang kedua dikali AR-nya. Kalau isotopnya ada lebih dari 2, berarti kalian tinggal jumlahkan saja terus ya. Nah, tinggal kita input angkanya saja. AR rata-ratanya 10,8039. Persentase yang pertamanya X ya. Karena persentase itu biar hilang persennya kita bagi per 100 ya. Berarti AR-nya 11. Kemudian persentase yang kedua itu 100 min X per 100 ya. AR2-nya 10. Nah, untuk memudahkan perhitungan, semuanya kita kalikan 100 ya. Nah, berarti ini kita dapat, ini ya. Berarti ini kan kita kali 100 jadinya 1080,39. Ininya hilang jadi 11X ya. Ini hilang, kita kalikan pelangi ke sini ya. Ini jadi 1000, ini ke sini jadi min 10X ya. Berarti ini tinggal kita kurangi 11X dengan min 10X, 1000-nya pindah ruas ke sini ya. Sehingga kita dapat nilai X-nya 80,39. Berarti opsi jawabannya yang A ya. Nah, pada soal berikutnya, di sini ada informasi persamaan termokimia dari reaksi pembakaran karbon yang berbentuk grafit, nilainya segini ya. Kemudian ada karbon yang berbentuk intan, nilainya segini. Yang diminta itu kalor yang terlibat dalam konversi 1,2 kg grafit menjadi intan. Berarti yang diminta di soal itu, dia pengen karbon yang berbentuk grafit berubah menjadi karbon yang berbentuk intan ya. Nah, dengan catatan ini untuk 1,2 kg karbon, berapa kilojoule energi yang terlibatnya. Nah, dari reaksi yang pertama, ini kita gunakan hukum Hess saja ya. Ini kan grafitnya pengen tetap sebagai reaktan, berarti reaksi pertama ini kita cukup tulis ulang saja ya. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua, persamaan termokimia kita balik. Karena karbon yang berbentuk intan, ini ya, pengen ada posisinya di kanan ya. Nah, tinggal kita gabungkan saja nih. CO2-nya bisa kita coret ya. Dan O2-nya juga bisa kita coret. Nah, kalau C grafit sama C intan nggak bisa kita coret ya. Walaupun sama-sama karbon, tapi dia berbeda struktur molekulnya ya. Nah, berarti perubahan grafit menjadi karbon intan, ini nilainya 2 kJ ya. Nah, tapi ini belum selesai ya. Nah, yang diminta itu untuk 1,2 kg karbon. Berarti ini kita konversi dulu nih. Di sini kan karbon mau karbon grafit ataupun intan memiliki koefisien 1 ya. Artinya tiap 1 mol karbon itu membutuhkan energi 2 kJ ya. Ini kan koefisien 1, energinya 2 kJ. Karena positif berarti membutuhkan ya. Nah, yang diminta ini 1,2 kg karbon. Kita ubah ke dalam mol ya. Berarti 0,1 kmol atau 100 mol ya. Nah, tinggal kita bandingkan. Kalau 1 mol, dia butuh energinya 2 kJ. Nah, yang diminta ini, kalau untuk 100 mol, berapa? Berarti tinggal kita kali silang aja ya. Berarti tinggal 100 kali 2. Berarti 200 kJ ya. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang D ya. Nah, pada soal berikutnya, ini masih mengenai hukum Hess ya. Nah, di soal ini kita punya informasi bahwa reaksi dari pembakaran etilen ini ya, dia memiliki perubahan entalpi minus 1323 kJ ya. Informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, perubahan air yang wujudnya gas menjadi wujudnya liquid itu minus 44 kJ ya. Dapat informasi dari sini. Nah, kemudian
Yang ditanyakan di soal ini, entalpi pembakaran reaksi di atas jika produk air yang dihasilkan berfasa cair. Berarti kan ini reaksinya tetap sama, pembakaran etilen, tapi wujud dari airnya pengen liquid, bukan gas. Kalau ini kan gas ya, dia pengen jadi liquid. Nah, berarti kita bisa gunakan hukum Hess saja ya. Nah, ini kan ingin fasa air. Nah, reaksi pertama kita buat tetap. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua, ini kita kalikan 2. Berarti reaksi yang kedua ini kita kalikan 2 ya. Kenapa kita kalikan 2? Karena kan kita pengen menghilangkan H2O yang wujud gas ini ya. Dan di sini koefisiennya 2. Berarti H2O gas menjadi H2O liquid. Yang ini kita tinggal kalikan 2 saja ya. Nah, kemudian tinggal kita gabungkan. Ini bisa kita coret ya. Nah, ketika kita gabungkan, nah berarti di sini kan H2O yang gasnya dengan H2O gas ini bisa kita hilangkan. Nah, kemudian reaksinya digabungkan, wujud ini menjadi H2O yang wujudnya liquid ya. Nah, di sini tinggal karena ini dikali 2 ya, berarti potensial berarti ini entalpi reaksinya jadi minus 88 ya. Nah, tinggal kita gabungkan saja nih. Minus 1323 ditambah minus 88. Nah, didapat minus 1411. Berarti entalpi pembakaran etilen ini, kalau misalkan H2O-nya berubah menjadi wujudnya liquid ya, yang tadinya gas, dia dilepaskan energi sebesar 1411 ya. Berarti di sini jawaban yang benar itu yang A ya. Nah, demikian untuk pembahasan video kali ini. Kalau kalian suka, bisa kalian like, share, and subscribe ya.